Bocah ini mengambil kotak besi, baru membuka. Tak terduga inilah senapan teknologi tinggi berbentuk aneh. Dengan lembut menyentuh tombol on-off di senapan. Mulut senapan mendadak membentuk bola cahaya. Selanjutnya ganti mode, badan senapan menjadi bentuk serang super aneh. Melihat salah satu titik laser di senapan. Dalam hati si bocah berpikir hal ini menjadi fitur dalam permainan, mungkin senapan ini senilai 1000 koin emas. Si bocah ini bernama Eli. Baru-baru ini dia merasa tak baik. Karena dia memukul teman, jadi sekolah mengusirnya ke rumah. Hal itu jika ayahnya tahu yakin akan dipukul banyak. Jadi dia seperti biasa setiap kali ke sekolah, tapi ke pabrik terbengkalai untuk mencari besi untuk mencari uang. Tepat pada waktu itu si bocah mendengar suara aneh di atas. Dia segera ke sana melihat tempat ini baru ada pertarungan sengit. Beberapa alien berbaju besi teknologi sedang berbaring di tanah. Juga tak tahu sudah mati atau hidup. Eli mengambil satu kotak logam berniat mengamati. Tak terduga seorang alien mendadak bangun. Eli segera melempar kotak itu dan berlari keluar. Kembali rumah, ayahnya sudah tahu hal dia diusir sekolah. Namun waktu itu ayahnya tidak merasa marah, karena hal lebih ganggu belum muncul. Hari inilah hari keluar penjara anak sulung Jimmy. Di meja makan, tampak kedua ayah anak sedang berbicara biasa. Tapi Eli duduk di samping terasa bingung. Dia hanya berharap waktu cepat berlalu. Sangat susah baru lewati makanan malam. Jimmy mencari alasan untuk keluar rumah. Dan ke rumah si bajingan Taylor. Dalam waktu di penjara, Jimmy menerima penjagaan satu geng. Jadi dia harus membayar uang penjagaan sampai $60.000. Jimmy kesini mungkin untuk meminta memperpanjangkan waktu bayar. Namun Taylor tidak menghormatinya, sebaliknya mengancamnya cepat bayar. Jika tidak akan menerima akibat. Waktu itu Eli terbangun oleh mimpi buruk. Dia tak bisa apa yang terjadi pada hari itu. Jadi dia sekali lagi ke pabrik terbengkalai itu untuk memeriksa. Namun di sini sudah dibersihkan. Si bocah menemukan kotak logam di sudut. Sampai di rumah Eli mendengar kakak sedang bertengkar dengan ayah. Jimmy ingin ayah pakai uang perusahaan membantunya bayar hutang. Ketika ada uang akan kembali. Tapi si ayah adalah orang benar, jadi tak setujui hal-hal begitu. Setelah dia mengusir Jimmy keluar rumah, hari berikutnya si ayah tahu Eli mencuri tali listrik di pabrik terbengkalai menjual untuk mencari uang. Jadi ayahnya membawanya menemui tuan pabrik terbengkalai itu untuk memaafkan. Ketika lewati perusahaan, mereka menemukan kunci sudah dibuka. Ternyata Jimmy mengantar para gangster mencuri uang di brankas perusahaan. Waktu kacau si Taylor sudah menembak ayah mati. Dan Jimmy tak sengaja menembak bawahan Taylor mati. Melihat kondisi begitu, Jimmy segera mengambil uang di bawah, lari diri. Kembalikan mobil ayah. Jimmy berbohong ayahnya sedang ada urusan sendiri sudah pergi. Setelah itu mengantar Eli mulai pelarian. Hanya senapan mainan. Detik selanjutnya. Kekuatan super membuat orang hadirin merasa takut. Pada sempat itu, Eli mengantar kakaknya dan penari Millie keluar warung bar. Ketiganya segera ke tanah kosong di pinggir kota. Ketika melihat belakang tak ada orang kejar, kakak Jimmy mulai meneliti senapan teknologi itu. Ketika dia memegang senapan di tangan, senapan tampak tak bisa menyadarkan tuannya, jadi kunci sendiri. Ketika kembali tangan Eli, senapan kembali status biasa. Dengan penghasutan kakak Eli menambah kererumputan di dekat. Untuk keduanya melihat kekuatan senapan. Pada waktu itu kedua alien sudah mendapat sinyal dari senapan teknologi. Jadi segera menetapkan posisi tim Eli. Keduanya sudah membuka kunci motor dekat sana. Segera mengemudi motor ke tempat Eli. Sampai malam, tim Eli menemukan penginapan untuk beristirahat. Namun ketika keluar warung bar secara terburu-buru, jadi Jimmy sudah melupakan tas uang. Uang di penginapan harus minta Millie bantu bayar. Namun mereka sementara nginap, tapi Jimmy semakin marah. Jadi dia mengantar Eli kembali warung bar untuk mengambil uang. Karena sudah melihat kekuatan besar senapan teknologi. Jadi tuan warung juga tak berani menolak. Setelah mengambil uang dengan nyaman, Eli menembak. Baru tahu senapan teknologi diambil seorang bocah. Di tempat ini ketiganya mengambil uangnya. Jadi kehidupan mereka cukup nyaman. Tapi pada waktu itu, Eli melalui TV tahu informasi kematian ayah.
Dia segera temui Jimmy tanya kenyataan. Ketika keduanya sedang bertengkar, polisi mendapat informasi jadi segera datang menangkap keduanya ke pos polisi. Karena ada bukti alibi jadi Ellie tak dikunci. Setelah itu... Satu ombak aneh dikeluarkan. Ellie diterbangkan keluar. Setelah berdiri, dia sangat kagumi menemukan semua di sekitar sudah berdiam. Bahkan peluru ditembak juga terbang di udara. Waktu itu kedua alien berniat masuk dari jendela kaca pecah. Ellie segera mengambil senapan teknologi dan membidik keduanya. Kedua pihak saling membidik. Seorang alien sudah kembalikan senjata dan melepaskan topeng. Ternyata mereka juga orang di bumi hanya dari dunia paralel saja. Dan si bocah Ellie juga milik tempat itu. Inilah alasan Ellie bisa memakai senapan teknologi. Tahun itu, karena menjaga keamanan Ellie jadi harus membawanya ke dunia ini. Beberapa hari dulu mereka membunuh para pembunuh bayaran di pabrik itu. Jadi sekarang mereka harus kembali dunianya untuk mengatasi beberapa urusan. Setelah itu menunggu sempat dan kembali menjemput Ellie. Setelah itu, seorang alien lain sudah membuka pintu masa. Sebelum pergi, mereka mengalihkan arah ke Ellie dan arahkah ke Taylor. Setelah pintu masa ditutupi, waktu berdiam sudah dikembalikan status biasa. Taylor ditembak langsung mati. Polisi juga masuk dalam. Akhirnya Jimmy harus membayar kejahatannya. Dan Ellie dan Millie sejak itu hidup bersama.